Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalul Fikri, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 2 Subang. Saya adalah mahasiswa PTG Bimbingan Konseling kategori 2 dalam jabatan Universitas 11 Maret. Nah, ini adalah biodata lengkap saya. Kali ini saya akan menampilkan video layanan konseling kelompok untuk penilaian uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Robi, silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Robi sudah memimpin doa. Baru kegiatan apa ini anak-anak? Olahraga. Pembelajaran. Oke, Mbak Sivana, pembelajaran apa? Matematika. Enak. Pelajarannya apa itu? Hitung-hitungan atau apa? Rumus. Rumus apa? 1 tambah 1 gitu. Udah ya, matematika ya. Kenapa kok merah-merah? Oke. Oke. Kalau Mas Dava tadi olahraga ya? Iya, Pak. Olahraga ya, itu pakai deker juga ya. Iya, Apa tadi futsal atau apa? futsal, Pak. Futsal. Jadi apa? Jadi ya Anak gawang. Oke, luar biasa ini Mas Dava ini. Yang lain juga ada kegiatan masing-masing ya. Oke, siap. Baik. Untuk lebih semangat lagi kita mengikuti kegiatan ini, marilah kita tepuk semangat ya. Biar kita semangat, ya kan? Biar dia loyo gitu ya. Tahu kan tepuk semangat? tahu. Mbak Risa tahu? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Absen dulu ini. Pak Fikri akan memberikan ini secara barcode ya. Ada yang bawa HP? Ya. Mas Robi bawa. Oke, Mas Fadli bawa. Oke, coba di-scan Mas Fadli. Oke, langsung diisi nggak apa-apa Mbak Risya? Untuk mengikuti kegiatan ini juga ada aturan dasarnya. Ya, aturan dasar apa aturan dasarnya? Nih, kita ya sudah Pak Fikri tuliskan di sini. Ya, kita bacakan ya. Nih. Aturan dasar kelompok yang pertama, anggota kelompok wajib menjaga kerahasiaan dari konseling yang diikuti. Ya, memperhatikan ketika anggota kelompok sedang berbicara dan tidak boleh memotong pembicaraan anggota kelompok yang sedang mengutarakan pendapat. Dan yang ketiga, mengutarakan pendapat dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung unsur sara. Yang kelima, anggota kelompok harus aktif dalam mengikuti konseling. Yang keenam, mengikuti konseling dari awal sampai akhir. Yang ketujuh, tidak boleh membawa senjata tajam. Ya, ada yang bawa? Ya, bagus ya. Sama juga kita bawa senjata tajam ya. Nah, dan juga Pak Fikri akan menjelaskan ini tujuannya apa sih kita mengikuti kegiatan ini. Ya, konseling kelompok ini adalah suatu layanan yang diberikan kepada anggota kelompok. Kalian tuh anggota kelompok ya. Kalau Pak Fikri ya sebagai pemimpin kelompok ya. Nah, ini kita membahas tentang hal-hal yang berbau pribadi. Makanya tadi ada aturannya itu kita menjaga kerahasiaan. Karena di dalam konseling kelompok itu juga ada asas kerahasiaan. Harus menjaga rahasia dari kegiatan ini. Ya, yang selanjutnya terciptanya dinamika kelompok ya. Karena kita formatnya kelompok, berarti kan kita harus saling memberikan pendapat
Ya, ketika ada satu masalah kita selesaikan, ya, terus kita saling memberikan masukan. Oh, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Agar apa? Dalam masalah itu bisa terselesaikan. Ya. Kira-kira kalian mengikuti kegiatan ini secara sukarela atau tidak? Sukarela ya, alhamdulillah. Dan nanti kalian diharapkan terbuka, ya, nggak usah malu. Juga ketika nanti kalau ada yang berpendapat harus diselesaikan dulu pendapatnya, jangan dipotong. Pak Fikri minta kalian mengisi lembar informan konsen. Apa itu lembar informan konsen? Itu adalah surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling. Ya, Mbak Risa ya, bisa langsung diisi. Mbak Sania. Nah, pas ya, bisa langsung diisi. Nama, kelas, dikasih nama Mbak Risa. Setelah bawah itu tanda tangan dikasih nama. Sudah selesai? Ya sudah ya. Kita tunggu Mas Dava. Selanjutnya Pak Fikri mau tanya, kegiatan ini kira-kira kita laksanakan berapa menit? 40. 40. Ya. Oke, 40 ya. Baik, dalam 40 menit ke depan ya, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ya. Pak Firky tanya lagi, siapkah kalian mengikuti kegiatan ini? Siap. Siap? Siap. Baik, setelah ini Pak Fikri minta kalian mengutarakan masalahnya satu persatu ya. Masalah yang ada dalam diri kalian silahkan diungkapkan ya. Nanti masalah itu kita setujui, masalah siapa yang akan dibahas ya, yang akan dibahas dan kita selesaikan dalam konseling kelompok ini. Gitu ya? Ya. Paham ya? Ya. Oke, dari kanan atau kiri saya? Kiri. Kiri. Oke, dari kiri dulu, berarti dari Mas Fadli. Ya. Oke, Mas Fadli. Ya, lihat. Oke, dari kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Oke, dari Mas Fadli terlebih dahulu, silakan. Ya, saya itu nggak bisa ngontrol emosi gitu lah Pak, kayak gampang marah gitu. Kalau sampai saya ikut berantem sampai tawuran gitulah sama antar sekolah. Selanjutnya Mas Indra. Jadi saya itu sering diejek Pak sama Fadli sama Robi. Oh, sering diejek. Iya Pak. Soalnya katanya bapak saya namanya Umi Fadli. Ini Pak. Dibully. Sama siapa? Sama teman-teman yang lain sering Masalah saya hampir sama dengan masalah Mas Dava Pak. Dikucilkan ya di kelas sama teman-teman, nggak ditemenin. Tapi pernah punya rasa emosi enggak? Ya punya Pak itu Pak. Emosi Marah. ketika bertanya-tanya kenapa kok saya diizinkan atau apa gitu. Ya, kenapa saya kok nggak ditemenin? Tapi penasaran. Itu ya Pak Robi. Sekarang Mbak Isi mana? Gimana Mbak Isi mana? Kadang saya itu tidak bisa mengontrol emosi dengan baik, sering mukul-mukul meja di kelas gitu. Ya kadang emosi juga, kadang sering bisa soalnya di kelas pasti belajar. Selanjutnya Mbak Nadia. Ya kalau saya tuh Pak sering emosi tiap hari. Pulpen saya tuh sering hilang, nggak tahu diambil siapa, tapi sering hilang. Di kelas. Iya. Untuk Mbak Risa bagaimana Mbak Risa? Kalau saya sering emosi Pak karena teman-teman saya kelas, jadi saya nggak konsentrasi sama belajar. Oh gitu ya, karena teman-temannya sering ribut nggak bisa belajar terus emosi sendiri gitu, nggak tenang ya. Kalian sudah mengutarakan masalah kalian masing-masing ya. Dari Mas Fadli masalahnya tidak bisa mengontrol emosi, punya sifat agresivitas dan sampai tawuran gitu ya. Oke, kalau Mas Indra sampai Mas
Robi ada masalah bullying ya, dikucilkan dan sebagainya. Kalau ini juga tak bisa mengontrol emosi, ya, kejadian apa dan sebagainya sampai mengganggu jalannya kegiatan belajarnya juga ya tadi Mbak Riza ya. Kira-kira dari permasalahan yang sudah kalian utarakan, masalah siapa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Mas Fadli. Benar Mas Indra, Mas Fadli. Kira-kira kenapa? Karena tawuran itu melibatkan orang banyak, Pak. Oh gitu ya. Ya gitu ya Mas Fadli. Setuju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kita akan membahas permasalahannya dari Mas Fadli. Oke, Mas Fadli, bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang permasalahannya Mas Fadli? Ya, jadi saya kalau misalnya ada teman sekolah gitu ngajakin, ya kadang langsung tak ajak berantem gitu Pak, kayak sama sekolah lain juga. Ada yang menghina saya pas sekolah saya, langsung saya ajakin berantem gitu. Sama teman kelas juga gitu? Ya, sering sama teman kelas itu ejek-ejekan sampai akhirnya berantem gitu Pak. Oke, dari teman sekelas ini perempuan pernah lihat Mas Fadli itu kadang berantem? Pernah gitu. Oh gitu ya. Saat apa lo kok nggak ada yang laporan dengan saya? Ini tuh. Wah ini sangat berat sekali ini permasalahannya ini, Mas Fadli ini ya. Terus kalau selain di ranahnya sekolah, di kampung atau di acara-acara pernah enggak itu ikut berantem atau emosi saat itu? Pernah juga Pak, kadang kalau nonton konser gitu Pak, biasanya kan pada ribut gitu. Kadang saya nggak terima, kayak disenggol sedikit tuh langsung tak ajakin berantem gitu. Ya akhirnya ribut lah penontonnya gara-gara saya. Gitu. Berarti punya slogan senggol bacok gitu. Jen sekali nih masalah dari Mas Fadli ya. Ya. Ada berantem dengan teman di luar, ya itu kan satu sifat agresivitas, ya kan? Sifat agresivitas itu ya satu sifat yang dimana ingin melukai seseorang, ingin membuat orang lain terjatuh ataupun merasa tidak berdaya seperti itu, ya ini sangat krusial sekali, ini harus segera diselesaikan masalahnya. Nah, dari masalah yang Mas Fadli sudah diutarakan, bagaimana ini menurut kalian ya teman-temannya cara menyelesaikan masalahnya Mas Fadli? Siapa? Saya Pak. Oke, Mbak Sibara. Kita harus lebih bisa mengontrol emosi dengan baik, karena kalau emosi kita tidak dikontrol dengan baik akan dijauhi oleh teman. Oke, jauhi dari teman ya. Oke. Ada yang lain? Ayo Pak. Oke, Mas Indra. Jadi kalau Mas Fadli tawuran itu kan yang dirugikan tidak hanya Mas Fadli doang, tapi semua orang yang ikut tawuran juga pasti merasa dirugikan Pak, begitu. Iya, dirugikan. Ya Mungkin- apalagi kan Fadli masih anak kecil Pak, belum cukup umur, dia masih berapa Fadli umur kamu? 15. Masih 15 tahun ya. Gitu Apalagi sampai berantem, tawuran kelompok gitu ya. besar. Padahal kalau kita tawuran kena ya kepukul atau kebacok sakit nggak kira-kira? Sakit. Sakit kan? Iya. Pernah kebacok? Pernah Pak. Ada bekas lukanya? Pak. Oh iya. Sini Pak, seluruhnya Pak. Tak kira itu apa kutil itu. Betul sekali apa yang kalian utarakan ya. Bahwasannya kita masih umur SMP ya, Mas Fadli 15. Kita itu masih tarafnya labil gitu ya. Ya kalau bahasa kerennya itu labil ya. Ya belum bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, terkadang masih ikutan seperti itu ya. Mas Fadli juga sering ikut-ikutan seperti itu ya. Ikut-ikutan. Tawurannya ini kan sangat krusial sekali, harus segera diselesaikan. Itu kan bentuk dari sifat agresif ya, ingin menjatuhkan, ingin melukai orang lain seperti itu. Nah, ini kebetulan Pak Fikri membawa satu
poster ini. Nah, perilaku agresif itu ya itu akan mendatangkan satu tawuran. Nah, karena ada satu pihak yang mungkin tidak terima dengan perkataan ataupun satu perilaku tertentu, tadi senggoran ataupun apa ya. Terus ini juga ada berkata kasar atau berkata keras dengan orang lain, itu kan dengan posisinya menjatuhkan, itu juga perilaku agresif. Mas Fadli dan anggota kelompok yang lain, nah ini Pak Fikri punya satu media. Ya, di sini medianya, ya ini adalah satu media atau gambar ini. Silahkan kalian nanti praktekkan. Ya, nih ada sedikit ceritanya di sini. Ya, contohnya di sini ini Mas Fadli. Mas Fadli sedang berjalan terburu-buru tanpa disengaja. Ya, Mas Indra menenggor Mas Fadli. Nah, Mas Fadli ya meminta maaf karena tidak sengaja. Ya, terus Mas Indra memaafkannya. Oke. Kalau orang tidak bisa mengontrol emosi, ya, kalau ada kejadian tenggoran seperti itu, apa yang akan terjadi? Pertikaian, terus berantem. Kira-kira apa lagi, Mbak Risha? Oke, ya. Gimana Mbak Zivana? Bertengkar, oke. Ya, aku dipotong ya. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang bisa mengontrol emosi dengan kejadian tadi tenggoran itu, dia akan memunculkan mungkin gambar yang ada seperti ini. Apa? Saling memaafkan. Ya. Jadi silakan dipraktekkan ya. Ini contoh gambar ini bisa dipraktekkan kalian ya. Mungkin berdua Mas Fadli sama Mas Indra. Terus Mas Dava dengan Mas Robi. Nah, ini bertiga. Ya, bertiga langsung ya. Mungkin Mas Fadli, Mas Indra aja. Jalan satu. Oke, 1, 2, 3. Aduh, maaf ya, saya lagi terburu-buru nggak sengaja. Iya, lagi hati-hati ya. Iya. Oke, baik. Oke, selanjutnya langsung dari Mas Dava dan ini kalau Mas Dava dan Mas Robi ya, ini Mas Robi, Mas Dava itu membawa satu es krim saya jatuh. Wah, maaf. Wah, ya. Udah gimana ini kan nggak punya uang lagi. Udah, ayo kita beli lagi ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya, es krim saya jatuh. Waduh, aku minta maaf ya, aku nggak sengaja. Ya, terus gimana? Uangku udah habis. Ya udah, ayo kita beli lagi. Risha yang barangnya jatuh gitu ya, atau sesuatu yang dimakan jatuh karena ditinggal oleh Mbak Sania gitu ya. Oke, kacan ini bisa dibawa. Jangan diperhatikan ya Mbak Risha di sini tengah ini ya. Mbak Zivana nanti mulai. Es aku jatuh, jangan lari. Sabar, jangan emosi. Ayo kita beli lagi. Ayo. Oke. Ya, enggak apa, kita melatih ya, kita melatih kesabaran, melatih emosi kita itu emang tahap demi tahap ya, tidak langsung. Kalau kita ya belajar tentang kesabaran itu kan bisa saja kita latih dengan ucapan kita ya, ucapan kita yang baik pula ya, kita sering beristighfar ya kan. Kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak baik, kita serahkan pada yang di atas kan gitu kan. Itu kan juga bisa mengangkat emosi kita itu menjadi reda. Ya kan? Kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan itu dilakukan terus-menerus, ya apa yang akan kita lakukan dalam keseharian itu juga akan tidak baik pula.
Karena akhirnya itu menjadi kebiasaan. Tapi ketika kebiasaan itu kita lakukan dengan cara terus-menerus dalam kehidupan kita, dari ucapan, tindakan, dengan sesama, itu kan juga akan baik pula nantinya. Akan menjadi kebiasaan. Ya. Dari praktik yang kita lakukan, yang kalian lakukan, ya, terus dari pendapat-pendapat yang sudah kalian utarakan. Ya, sekarang nih untuk Mas Fadli sendiri ya, harus bagaimana dengan dirinya, ya, harus bagaimana dengan tingkah lakunya untuk menjaga emosinya. Kira-kira ada yang memberikan masukan lagi kepada Mas Fadli? Mbak Sania mungkin? Ya, Fadli harus bisa mengontrol emosi, harus sabar juga menghadapi. Kontrol emosi, sabar ya. Ada yang lain? Ya, Pak. Oke, Mas Dava. Ya menurut saya Fadli banyak-banyak istighfar saja, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Mungkin ya si Fadli udah terlalu jauh dengan Sang Penciptanya. Jadi ya gimana, susah gitu lah. Baik anak-anak, ini Pak Fikri akan memberikan satu LKPD, ya, yaitu adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada 2 pertanyaan saja yang harus kalian tulis. Bagaimana cara kalian mengatasi kontrol emosi, ya, dari ucapan dan tindakan, ya. Terus ada, setelah kalian mengikuti layanan ini, apa yang akan kamu lakukan dalam mengontrol emosi? Ya, bisa dimengerti ya? Oke, ini tak bagikan. Nah, ini Mas Fadli bisa digeser. Nah, bagaimana cara kalian mengontrol emosi dari ucapan dan tindakan? Nah, ucapan bagaimana kamu? Berarti kan kalau ucapan itu dari suara. Cara mengontrol emosi dari suara itu bagaimana? Kan banyak sih emosi-emosi dari suara itu kan muncul dari ada kata-kata sikil 4 ataupun apa. Semuanya itu harus didasari dengan perbuatan yang alim. Ya. Yuk. Oke, sudah semua? Ya. Sudah, coba dikembalikan ke Pak. Nah, coba. Oke, baik, nanti akan dipelajari juga ya untuk LKPD-nya ini, nanti untuk menjadi dasar untuk ketika nanti dalam kegiatan ini masih ada yang harus kita selesaikan lagi, kita harus melakukan dengan pertemuan yang selanjutnya ataupun dengan layanan yang berbeda ya. Baik, sebelum Pak Fikri akhiri, silahkan kalian bisa menyimpulkan. Kira-kira siapa yang akan menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kita sebagai manusia tuh harus bisa mengontrol emosi. Karena marah juga tuh nggak ada manfaatnya, apalagi sampai tawuran kayak Fadli. Oh, berarti tidak ada manfaatnya ya? Tidak. Oke, yang manfaat berarti apa? Ya, yang baik-baik, jangan sampai tawuran kayak gitu. Oke, ada yang lain? Oke, Mas Robi, silakan. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Sania tadi, Pak. Kita harus bisa lebih sabar dan juga lebih sering-sering beristighfar, berucap yang baik-baik gitu, Pak. Dan juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dapat mengontrol kesabaran kita. Oh gitu, baik ya, luar biasa ini jawabannya seperti Pak Ustadz tenanan ini ya. Oke, nah sekarang Mas Fadli sendiri bagaimana bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Ya, setelah mendapat tanggapan dari teman-teman, saya sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang salah. Dan ternyata perbuatan saya itu yang sering berantem gitu hanya menimbulkan masalah yang lebih besar gitu. Jadi saya lebih memilih untuk saling memaafkan saja, dan semoga bisa lebih sabar ke depannya dan mengontrol emosi saya. Amin. Amin, 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 amin. Jadi kegiatan ini bisa membantu ya? Ya, bisa, Pak. Oke, baik. Oke. Baik, anak-anak semuanya, coba didengarkan. Kesimpulan dari kalian bagus-bagus. Ya, melatih kesabaran, berucap dengan baik atau sering berserah diri, dan akhirnya bisa menemukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, pastilah kalau kita punya akal sehat, kita akan memilih yang baik. Ya, maka dari itu emosi atau marah atau sifat agresif yang bisa memunculkan atau menimbulkan suatu pertikaian atau suatu menjatuhkan orang lain itu berarti tidak baik, harus dihindari. Oke, setelah ini Pak Fikri akan bagikan lembar evaluasi ya. Ada evaluasi proses dan hasil, dan juga ada instrumen kepuasan ya. Nanti kalian tinggal centang-centang saja ya. Kasih nama, kelas, dan centang saja. Seperti itu. Jadi mengerti ya? Oke, nah ini tak bagi 1/1. Ya, silakan Mbak Risha. Silakan Mas Fadli. Nah, itu adalah penilaian evaluasi proses ya. Silakan kalian centang-centang saja. Ya. Nah, tuh. Setelah ini juga akan Pak Fikri bagikan lembar kepuasan konseling terhadap konseling kelompok ini. Dan juga ada evaluasi hasil. Terus tanda tangan di bawahnya. Oke. Bagaimana? Sudah semua? Ya. Sudah. Kalau sudah bisa dikembalikan ke Pak Fikri ya. Nah, sebelum Pak Fikri akhiri, ketika nanti masih ada satu hal yang belum terselesaikan, ya harus ada lanjutan, maka akan Pak Fikri lakukan layanan di hari selanjutnya atau di waktu yang akan datang ya, dengan menggunakan mungkin layanan konseling individu atau yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kita awali dengan doa, kita juga akhiri dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, Mas Robi lagi. Silakan Mas Robi. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Robi atas doanya. Oke, anak-anakku semuanya, sekali lagi Pak Fikri ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini, kegiatan ini bermanfaat dan menjadikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari Pak Fikri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.